Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hasdu Prabatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan akan menjelaskan bagian pendahuluan dari mata kuliah aspek kependudukan dalam perencanaan atau PL 2104 yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB tingkat 2. Dan di sini yang akan saya jelaskan adalah aspek kependudukan yang relevan untuk dipelajari. Penting bagi perencana wilayah dan kota untuk memahami pengetahuan kependudukan tertentu agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam kaitan ini, pengetahuan kependudukan tersebut terutama diperlukan pada bagian analisis perencanaan. Pengetahuan kependudukan seringkali digambarkan sebagai 3 lingkaran konsentrik yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pada lingkaran yang paling dalam, kita akan temukan demografi, kemudian lingkaran di luarnya kita akan temukan studi kependudukan, dan pada lingkaran yang paling besar atau paling luar, maka akan kita temukan cabang pengetahuan spesifik dan aplikasi atau penerapan dari pengetahuan yang lainnya. Jadi dalam hal ini ada 3 kategori pengetahuan kependudukan. Yang pertama, demografi, itu berfokus pada aspek matematika yang berkaitan dengan perhitungan tentang kelahiran, kematian, migrasi, dan aspek-aspek lain. Ini menjadi inti dari pengetahuan kependudukan. Berikutnya, ada studi kependudukan yang menjelaskan tentang aneka kejadian yang mempengaruhi kondisi dan perubahan aspek kependudukan. Dan yang paling luar adalah cabang pengetahuan spesifik yang merupakan fokus tertentu studi pendudukan, yaitu misalnya social demografi, economic demografi, political demografi, modeling, dan sebagainya, serta aplikasinya. Para perencana wilayah dan kota membutuhkan ketiga pengetahuan ini secara proporsional sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mungkin sebagian saja dan tidak perlu semuanya, tergantung dari analisis perencanaan yang sedang dikerjakan. Secara ringkas, pengetahuan kependudukan akan mencakup 3 hal. Yang pertama, tentang aspek matematika, yang kedua tentang penjelasan tentang kondisi maupun perubahan aspek kependudukan tertentu, dan yang ketiga pengetahuan kependudukan yang lebih bersifat spesifik dan eksploratif. Ini biasanya dikerjakan oleh para subspesialis. Nah, perencana wilayah dan kota perlu memahami yang pertama adalah indikator dasar atau umum, aspek kependudukan tertentu, dan cara menghitungnya. Yang kedua, perlu memahami penjelasan dasar terkait dengan perubahan jumlah, pertumbuhan, persebaran, kelahiran, kematian, dan migrasi, beserta faktor-faktor penyebabnya. Dan yang terakhir, dibutuhkan pengetahuan tentang implikasi kondisi kependudukan tertentu terhadap wilayah dan kota atau sebaliknya. Di sini perlu saya tekankan bahwa perencana wilayah dan kota itu diarahkan bukan sebagai demografer, tetapi sebagai pengguna data dan informasi kependudukan tertentu, sehingga mereka dapat memanfaatkan data dan informasi kependudukan secara tepat. Kemudian mereka juga dapat melakukan analisis dasar kondisi kependudukan tertentu untuk tujuan perencanaan. Dan yang terakhir, mereka dapat melakukan komunikasi tentang pendudukan yang dikaji terkait dengan perencanaan wilayah tertentu dengan ahli maupun pihak lain yang memerlukan. Terkait dengan analisis kependudukan dalam suatu perencanaan wilayah dan kota, terdapat 2 pertanyaan yang mendasar atau penting. Yang pertama,
Mengapa terjadi perbedaan kondisi kependudukan antar wilayah? Dalam kaitan ini kita bicara tentang dimensi spasial. Jawabannya terdapat pada faktor lokasi yang berbeda-beda, dan ini akan bermanfaat sebagai perbandingan antar wilayah. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa terjadi perbedaan kondisi kependudukan dulu dan sekarang? Atau kita bicara tentang dimensi temporal. Jawabannya terdapat pada faktor historis, dan ini akan bermanfaat sebagai perbandingan antar waktu atau pelajaran buat masa sekarang maupun masa depan. Lebih jauh tentang dimensi spasial dan temporal di dalam analisis kependudukan. Pertama, menyangkut dimensi spasial, kita bicara tentang keragaman kondisi dan perubahan kependudukan antar lokasi. Faktor spesifik lokasi sangat berpengaruh, dan ini akan membantu untuk perencanaan yang berbeda berdasarkan wilayah atau lokasi. Yang kedua, kita bicara tentang dimensi temporal, dan ini terkait dengan keragaman kondisi dan perubahan pendudukan antar waktu. Faktor historis sangat berpengaruh di sini, dan pengetahuan ini akan menjadi masukan perencanaan ke depan dalam kaitannya dengan belajar dari masa lalu dan sekarang. Sesuai dengan lingkup perencanaan, yaitu lingkup perencanaan nasional, regional, dan lokal, maka pengetahuan kependudukan juga menyangkut 3 dimensi vertikal, yaitu yang bersifat makro, meso, dan mikro. Data kependudukan atau pengetahuan kependudukan makro berfokus pada kondisi nasional, dan dalam kaitan ini kita bicara tentang data agregat nasional. Kemudian aspek meso itu berfokus pada kondisi wilayah, dan di sini kita bicara tentang data agregat wilayah. Sedangkan aspek mikro itu berfokus pada kondisi lokal, dan di sini kita bicara tentang data yang spesifik lokal. Dalam satu semester, terdapat 3 aspek kependudukan yang dipelajari oleh mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. 3 aspek ini membentuk modul-modul pengetahuan kuliah. Yang pertama itu menyangkut modul orientasi dan perspektif teoritis, di mana kita bicara tentang wawasan untuk melakukan analisis kependudukan. Dan blok berikutnya yang juga menyangkut topik yang cukup banyak, itu terkait dengan pengetahuan substantif tentang jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk, kemudian menyangkut peristiwa kelahiran, kematian, migrasi, urbanisasi, proyeksi penduduk, tenaga kerjaan, maupun analisis kesejahteraan. Dan modul yang terakhir itu terkait dengan aplikasi dalam perencanaan wilayah dan kota, serta kita bicara tentang isu mutakhir dan kebijakan kependudukan. Ini adalah 3 modul, 3 kelompok pengetahuan yang perlu dipelajari oleh mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Terima kasih.